Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wiwit Satrio. Saya adalah guru kelas di SD Swasta 3 Hati Kepenon Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sejak tahun 2022-2023, sekolah kami telah menerapkan kurikulum mandiri berubah. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu guru hebat, apakah sampai hari ini Bapak Ibu masih menjumpai beberapa hal berikut ini? Seperti hormat bendera, mencuci WC, angkat kaki, push up, ataupun squat jump. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat melihat hal tersebut? Tentu kita pasti merasa tidak nyaman. Hal itu juga yang dirasakan oleh murid kita saat mengalami hukuman atau sanksi yang telah kita berikan. Lantas, apa yang kita dapatkan dari hal-hal seperti itu? Apakah murid menjadi tertib, menjadi disiplin? Ternyata tidak. Kita malah dicap atau diberikan label sebagai guru yang galak, guru yang jahat, bahkan guru yang kejam. Hukuman dan sanksi seringkali menjadi senjata andalan bagi guru dalam mendisiplinkan siswa. Masih banyak sekali guru-guru yang menerapkannya di kelas maupun di sekolah saat murid kita melanggar peraturan atau aturan yang telah dibuat oleh sekolah. Ternyata hal ini masih terjadi dikarenakan banyak guru yang belum menemukan solusi terbaik untuk mendisiplinkan siswa tanpa memberikan hukuman. Murid juga terbiasa dengan diberikannya hukuman. Mengatasi hal-hal tersebut, saya mengajak rekan-rekan di sekolah beserta pimpinan sekolah untuk melakukan sebuah perubahan, yaitu dengan meniadakan hukuman bagi murid di kelas maupun di lingkungan sekolah. Meskipun hal ini tidak diterima dengan begitu saja, saya tetap berusaha agar budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah saya. Budaya positif yang saya terapkan untuk mengganti atau sebagai pengganti hukuman atau sanksi adalah restitusi atau yang sering dikenal dengan segitiga restitusi. Agar perubahan ini dapat diterima oleh semua kalangan dan bersama-sama dapat melaksanakannya di lingkungan sekolah dan juga murid dapat menerimanya, maka berikut langkah-langkah yang telah saya lakukan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah sosialisasi budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Langkah kedua yang saya lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi ini secara langsung di kelas saya. Ketika seorang murid melakukan kesalahan atau pelanggaran atas kesepakatan yang telah kami buat, maka hukuman tidak lagi saya gunakan sebagai solusi ataupun cara mendisiplinkan murid tersebut. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Nah, tahu nggak Kayla kenapa pagi ini Bapak panggil ke sini? Nggak tahu ya? Nah, tadi ketua kelas kita lapor kalau Kayla pagi ini tidak piket. Benar atau enggak? Nah, benar ya. Nah, berarti tadi pagi tidak piket. Nah, kenapa alasan Kayla tidak piket hari ini? Telat bangun, jadi terlambat masuk sekolah. Nah, menurut Kayla itu benar atau salah? Salah ya, karena piket kelas adalah kewajiban kita sebagai seorang siswa. Nah, sudah tahu salah dan sudah tahu sebabnya kan? Kemudian dalam hati Kayla, apa hal yang harus Kayla perbaiki atau hal Kayla perbuat untuk memperbaiki kesalahan itu? Bagus sekali. Jadi karena tidak piket hari ini, besok mau piket, membantu teman, nggak apa-apa. Itu solusi yang bagus. Setidaknya kita sudah melakukan kewajiban kita meskipun di hari yang berbeda. Bagus sekali. Untuk ke depan jangan telat bangun lagi agar tidak terlambat. Bagus. Sekarang boleh masuk ke kelas ya. Setelah praktik baik ini berjalan beberapa bulan terakhir, saya melihat banyaknya perubahan yang terjadi di sekolah kami.
Yang pertama, guru tidak lagi mudah memberikan hukuman atau sanksi kepada murid yang melanggar aturan sekolah. Saya melihat banyak guru yang mengganti hukuman tersebut menjadi segitiga restitusi sebagai solusi terbaik untuk memecahkan atau mendisiplinkan murid. Dampak yang luar biasa yang saya lihat dari praktik baik ini terhadap murid adalah murid tidak lagi takut kepada gurunya, tetapi mereka menghormati gurunya dan berani menyampaikan pendapat. Lingkungan kelas menjadi kondusif dan nyaman. Dari kejadian tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa hukuman dan sanksi tidak lagi relevan di zaman sekarang. Karena hukuman hanya akan memberikan efek jera sesaat kepada murid. Mereka akan menjadi takut dan benci kepada gurunya sendiri yang setiap hari akan mereka jumpai. Alhasil, pembelajaran tidak akan berjalan sesuai harapan. Dengan adanya segitiga restitusi ini, guru dan murid merasa nyaman berada di kelas dan di sekolah. Apabila mereka terpaksa melanggar aturan atau kesepakatan yang telah dibuat, mereka dengan jujur menyampaikan alasan mereka mengapa melakukan hal tersebut. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru hebat, semangat wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.